3 bulan mau UNAS, saya sekolah seni, rambut gondrong, suruh potong nggak mau, diolok miskin. Wah, saya tantang gurunya. Kalau berani lepas baju, kita berantem di luar, Pak. Oh ya guys, sebelum video ini dimulai, please subscribe dulu. Karena subscribe ini akan mendorong kami untuk melanjutkan konten-konten yang bermanfaat Dan mendorong kami untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. apapun itu. Yuk Kita obrolin aja. Oke, selamat pemirsa, Hari ini kita kedatangan tamu lagi dari obrolan aja, yaitu Firsa. Halo. Ya, ini Firsa orangnya sebenarnya kita seperti apa, nanti kita akan coba korek-korek. Oh iya. Bro, Firsa ini sebenarnya gimana sih kehidupan sehari-hari? Bro, mau tanya bro. Iya. Kita ngomong seorang komika sekarang ini. Kemarin kan ada Nopek sudah datang ke sini. Oh, Nopek udah datang? Udah. Ngapain ya? Minta makan. Nopek kemarin datang ke sini nyasar sebenarnya. Kan sudah feeling tuh. Terus sekalian diajak konten. Iya, ngelamar jadi Grab deal kemarin. Oh, udah feeling saya. Feeling kan? Oke, Bir. Mau tanya Bir. Ya kok. Sekarang ini para teman-teman komika ini saya lihat setengah sibuk, setengah nggak sibuk. Banyak teman-teman komika juga yang kemarin ada sempat ya awal-awal pandemi juga ikut menggerakkan apa namanya penyuluhan dan lain-lain gitu. Ya benar. Tentang itu. Nah, bagi komika seorang di Surabaya ini kan sekarang lagi mulai menggeliat teman-teman ini. Ya. Mulai aktifnya kembali nih. Mulai aktif kembali, benar. Nah, boleh nggak Fir, Amin. diceritain dulu sebelumnya background kamu sebelum menjadi seorang komika itu sebenarnya siapa sih Firsa itu? Aduh. Nah, boleh kan Bir? Boleh. Oke, gimana Bir? Ceritain Bir. Sebelum jadi komika itu saya temperamen kok orangnya. Loh, ojo di sini marah-marah loh. Jangan di sini marah-marah loh Bir. Ya kelihatan gila kok. Iya. Gak ada ketawa-ketawaan, serius, emosi. Dulu temperamen, SMP, SMA. Tawuran tok ya. Ah, Kamu asli Surabaya toh? asli. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Akun Instagram itu. Asli Oh Surabaya. iya. Siapa tahu Asli kita di Surabaya. endorse sama asli Nah, Surabaya. Nanti kita tampilkan ya di sini. Oke Bir. Dulu temperamen kok intinya. Pokoknya berantem. Cuman gini, dulu itu berantemnya saya tuh nggak karena bapak saya kan juga backgroundnya preman loh. Oke. Di kampung ditakuti kok. Oke, kita tutup. Guys, enggak guys. Enggak, itu bener Oke. kok. Dari ujung kampung ke kampung tuh segen nama bapak saya gitu. Cuma bapak saya tuh mengajarkan pada saya ketika musuhmu sudah minta maaf, jangan Diserang lagi. diserang lagi. Karena problemnya kan beda. Masalah pertama dia membuka hati untuk minta maaf, dia pengen selesai. Ya. Ketika kita termarah, kita membuka masalah kedua berarti. Nah, sesimpel itu gitu. Nah, makanya dulu SMA tuh saya nggak suka kalau ada yang dibully. Oke. Nah, saya membela itu gitu loh. Oh, kamu bela orang yang dibully? Serius demi Yakin? Allah. Yakin demi Allah. Kamu SMA mana kamu? Aku SD itu ada 2 karena dikeluarkan. Oh iya. SD swasta Mardi Putra. Heeh. Terus SD kelas 5 dikeluarkan, kelas 6 pacar keling 1. Oke. SMP-nya SMP Negeri 18 dulu 1 tahun kelas 1. Dikeluarkan lagi. Pindah ke SMP Negeri 30. Mungkin guru-guru di sini bisa mencoba mencari klarifikasi apakah dia itu memang benar-benar dikeluarkan karena membela orang yang dibully atau bagaimana, Bir? Iya. Jadi di sekolah tuh ada 2 pasti, ada 2 kubu guruku. Oke. Ada yang sayang, ada yang benci. Pasti itu ya. Jadinya gitu. Meskipun saya nakal banget, yang benar-benar terkenal nakalnya aku. Cuman ketika berantem, guru datang kan lari semua. Saya nggak pernah lari. Oh. Jadi mesti ketangkep. Karena kamu gentleman gitu ya. Atau Bukan- telat. Bukan ya apa ya? Karena ya apa yang kenapa harus lari Oke, gitu. betul. Nggak ada alasan untuk lari. Betul, harus dihadapi. Nah. Karena mau lari pun pasti itu tuh Firza tuh. Misalnya gitu kan. Langsung ketangkap kan? Langsung ketangkep. Jadi percuma kalau lari gitu. Akhirnya ya dengan laut terus lama-kelamaan guru-guru nih paham gitu. Ternyata beberapa kasus itu bukan saya yang salah gitu. Oke. Cuman cara saya yang tiba-tiba mukul prok-prok gitu yang itu yang jadi masalah gitu. Oke. Cuma
pemicunya sebenarnya bukan saya gitu. Dulu itu memang dari situ Berarti dari nakal bisa nakal. jadi komika. Iya. Nah ini sekarang agak bingung ya, orang nakal itu biasanya jadi. Nah nakalmu ini nakal yang katamu tadi temperamen. Temperamen kok bisa ngelawak? Itu lo bingung. Apa kamu orang yang kamu ngelawak kalau nggak lucu kamu pukulin gitu? Atau gimana? Kemarin saya stand up tuh orang 12 babak belur. Oh gitu. Karena nggak mau ketawa. Oh iya. Sisanya robek mulutnya. Nah bener kan? Saya sudah tebak gitu loh teman-teman semua. Nah Enggak kok. Itu ya karena itu pas SMP saya merasa ketika saya tetap dengan karakter saya yang itu, saya akan dijauhi teman. akhirnya berubah. Akhirnya gimana caranya? Observasi saya SMP udah observasi. Kamu kayak orang S1 loh, sudah observasi loh kamu. Udah mengamati loh. Oke. Jadi orang yang banyak temennya nih yang mana? Kalau nakal itu pasti banyak temennya, banyak cuma circle-nya nakal-nakal. Betul. Nah saya kan juga pengen pacaran gue mas. Biasanya itu kendala orang SMP sama SMA. Iya, pengen dikelilingi banyak perempuan gitu. Nah ternyata ya akhirnya itu jadi belajar untuk lucu. Karena kebetulan background bapak di rumah juga, ayahku dulu suka ngelucu gitu. Oke, jadi belajar dari ayah juga. Sebenarnya turunan juga. Jadi secara nggak langsung belum pembelajaran itu tiap hari saya terima. Jadi responnya itu jadi banyak, jadi punya geng gitu. Gengnya tuh bukan geng yang kejem malah. Geng. Dulu SMA tuh ada, saya punya geng Ijo Lumut yang saya belum lupa. Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Padahal tapi bukan nakal ya itu ya, bukan nakal. Tapi geng loh itu. Itu geng. Itu geng loh. Jadi famous di sekolah itu sampai akhirnya ada satu guru yang melihat potensi itu, kita ditarik bukan di organisasi OSIS tapi dulu ada namanya Eco School, peduli lingkungan. Oke. Nah itu kita beresin sampah, nanam pohon apa. Oh pas dong Ijo Lumut dengan itu kan gitu kan. Eko kan gitu kan. Akhirnya ya itu di situ akhirnya justru di SMA itu yang benar-benar pembuktian, oh ternyata dia kalau dengan kondisi yang tidak mengancam tidak akan menyerang. Oke. Nah sejak kapan akhirnya menekuni dunia komika itu dan mulai mempelajari dunia komika itu sejak kapan, Bir? Itu lulus SMA. Langsung. Belajar gimana itu, Bir? Komunitas. Oh, ada komunitasnya. Karena dulu kumpulan saya itu sebelum masuk stand up tuh saya terjerumus narkoba. Oh. Ini baru pertama kali diomongin di sini, Bir? Atau orang-orang udah pada tahu nih? Kayaknya belum deh. Oke, belum. Berarti ini ada di satu channel YouTube tapi kayaknya nggak seberapa ini, belum. Tapi dulu belum nama saya ini. Berarti terjerumus juga sempat ya? Bukan terjerumus, saya yang menjerumuskan. Oh, saya secara sadar. Kalau saya dibohongin orang dijebak itu terjerumus. Iya. Kalau ini saya yang menjerumuskan. Emang saya ikhlas tenggelam di situ. Oh, ikhlas. Enggak apa-apa, tapi sekarang udah bertobat. Sekarang udah berhenti kok. Ya. Itu sempat narkoba, segala macam narkoba saya coba. Terus ending tuh sampai OD kan? Nggak sampai OD sih. Cuman skip. Ya kamu kalau lupa itu berarti OD kamu. Kalau kamu aja lupa berarti OD kamu. Jadi tolong abis gini obrolin aja pasti di tes urin sama BNN. Kok nyambung ngomong sama saya? Oh gitu ya. Kita bekas. Bercanda. Nah, tapi teman-teman itu kan memang masa lalu seseorang itu kan kita nggak bisa nilai. Iya, karena circle-nya saya seperti itu. Oh berarti circle lagi nih. Iya. Kemarin Nope bahas circle, kamu sekarang bahas circle lagi. Sama? Iya, dia bahas circle. Berarti apa ya? Pergaulan. Pergaulan. Ya. Cuman beda bahasa aja tapi intinya sama circle. Iya. Akhirnya berubah. Dari itu circle itu berubah. Yang menjebak itu. Circle itu. Jadi saya dulu tukang parkir. Percaya nggak? Kamu tukang parkir? Serius. Di daerah mana? Rungkut itu ada namanya pasar Rungkut Industri. Jadi di pojok itu ada pasar tapi sekarang udah bubar. Bukan di tempatnya salah satu pabrik di situ kamu lo jadi juru parkirnya. Nah. Itu satpam soalnya. Satpam. Itu outsourcing kok. Itu outsourcing ya. UMR. Oh iya. Saya dulu kan tergantung keikhlasan orang gajinya. Oke. Jadi untuk dapetin itu harus berantem dulu. Sama
sama siapapun yang pengen dapat menjaga di situ gitu. Berantem kebetulan kelompok kita yang menang, kira-kira saya yang jaga gitu. Selama berapa tahun itu, Fir? Itu ada 2 tahun atau setahun setengah. Berarti orang-orang itu masih punya harapan loh ya, orang-orang seperti itu bisa menjadi seorang seperti kamu sekarang ini. Punya loh, harapan untuk meninggal. Garing. Harapan untuk meninggal. Selagi circle-nya nggak dipecah, pola pikirnya nggak di itu Berubah. Gitu. Karena ketika kita Koko sekarang ada di circle ini. Iya. Ada satu yang mencolok, pasti itu acuan Koko. Betul. Nah, ketika ada circle tukang parkir, siapa acuannya? Ya Pak, ya orang-orang yang ya itu mungkin tukang parkir yang di itu loh, Jemur Sari yang Muka Petra itu yang ganti-ganti baju terus itu. Nah, mungkin acuan pemimpin Surabaya. Oh, yang pakai ini. Iya. Jijik. Udah jijik. Mati. Orang tua juga nggak mau mengakui saya anak kalau saya gitu. Tapi profesor loh katanya, itu dokter loh itu katanya. Serius? Ya, itu kan isunya. Oh, isunya. Isunya. Iya. S2 katanya. Tapi ya secara karakter dia lebih mencolok daripada kan? Iya. Orang pasti ingat gitu, orang Surabaya pasti ingat orang itu gitu. Ikonik ya. Ikonik, Iya, seperti nama kita. Itu kok dulu pokoknya sempat narkoba, terus endingnya pokoknya skip 3 hari kalau nggak salah, hampir lupa, gila, bener-bener gila 3 hari. Gila itu Nggak udah, kebanyakan. Oke, tapi kamu jadi gila. Halusinasi kelebihan. Oh, akhirnya jadi itu kamu jadi komika gitu. Enggak. Oh, tak pikir kamu gila. Berarti saya masih gila kalau sampai detik ini. Garing. Saya mau kasih tahu warga. Bukan. Antena saya ajak ngomong. Waduh. Serius. Antena tuh saya ada jadwal futsal, besoknya harusnya, cuma saya ingatnya hari itu. Saya pakai baju rapi, terus ayo berangkat nggak? Saya gitu, saya peluk tuh. Saya nggak sadar, tapi saya waktu itu saya mikirnya ini teman saya namanya Ubed. Bunda saya masuk ke kamar. Ngapain kamu? Dibentak kan. Ini Ubed nih diajak berangkat, susah banget. Ubed siapa deh? Lihat tuh siapa yang kamu ajak ngomong. Antena. Itu banyak kok. Waduh. Halu. Berarti itu udah akut loh kamu itu. Aku tuh. Akhirnya, tapi singkat cerita itu sudah lepas. Lepas. Semua, udah terakhir. Ya, circle-nya berubah soalnya. Akhirnya minta maaf sama ibunda saya janji adik nggak bakal nakal lagi. Oke. Karena kan saat itu nggak ada bapak kan, tinggal satu kan orang tuh. Ya udah janji, ya udah anak. Ada komunitas stand up, mayoritas itu mahasiswa. Oke. Saya tuh lulusan SMA sendiri. Di mana itu? Koko nggak percaya, ijazah terakhir saya coba Koko tuh Pak. SMA. Paket C. Nice. Oh, kejar paket C kamu. Untung lo gak kejar paket panas. Dapat paha 2 ya. Iya. Dulu UNAS. 3 bulan mau UNAS, saya sekolah seni, rambut gondrong, suruh potong nggak mau, diolok miskin. Wah, saya tantang gurunya. Kalau berani lepas baju, kita berantem di luar Pak. Dilepas beneran gua. Gak berani, saya pulang. Akhirnya karena gengsi saya nggak mau datang UNAS. Akhirnya itu. Iya, akhirnya paket C. Paket C. Oke, berarti hidup seorang Firsa itu perlu challenge teman-teman. Penuh challenge untuk masa muda ya. Masa muda yang benar-benar masa muda ini ya kayaknya Firsa ini yang baru pertama kali di podcast kita. Nah, lalu akhirnya kamu itu memulai masuk di stand up comedy itu. Komunitas. Komunitas itu di mana, Fir? Pertama di Matchbox. Oh, berarti Jalan Jawa. Masih di Jalan Jawa waktu ya. itu. Yang masih ada outlet-outlet itu. Bener. Betul ya? Di situ terus kita latihan tiap Rabu. Nah, itu kok. Wah, saya merasa lucu di tongkrongan. Gampang lah stand up gitu. Perform saya kodas. 3 menit. Gak lucu. Langsung gak lucu. Langsung gak lucu. Ini kenapa nih penonton rasis apa gimana gitu sama orang SMA gitu. Yeah. Oh, ternyata nggak semudah itu. Jadi selama setiap Rabu, selama hampir 1 tahun saya tuh nggak lucu. Selama 42 minggu itu? Iya. Nggak lucu sama sekali. Bikin materi tentang ini nggak lucu. Karena belum tahu formulanya. Akhirnya begitu tahun kedua baru tuh lucu, stabil sampai sekarang
8 tahun lah saya udah stand up. 8 tahun stand up comedy. Dari 2012. Itu kalau orang pakar saham belajar 8 tahun, besok udah jadi Lau Keng Hong alias pakar saham Indonesia gitu. 8 tahun loh itu. 8 tahun. Itu kalau kamu mulai S1, S2 ya sama itu 8 tahun kan. Ya berarti sudah pakar di situ gitu loh. Iya. 8 tahun. Nah, tetap aja jadi pengangguran. Ya kan orang S2 juga banyak pengangguran. Iya sih. Iya. S2 juga. Kalau S3 ya kadang-kadang ambil ada yang pengangguran juga gitu. Ya, tergantung ya. Pengangguran tapi beda duit. Beda gitu kan. Asetnya yang jalan. Iya, asetnya yang jalan begitu. Benar. Nah, Bro Firsa, kayak dari habis itu kan kamu masuk ke Suci. Masuk Suci. Itu berarti setelah latihan berapa tahun, Fir? 3. Latihan 3 tahun baru masuk Suci? Iya. Langsung keterima atau ditolak? Kan 3. Tahun ke-1 nggak diterima, ditolak. Oke. Kedua tolak, ketiga tuh baru masuk. Oh, berarti sambil latihan kemarin juga nge-play juga gitu. Oh, nekat gitu. Nekat. Ya? Oh, oke. Akhirnya selama 3 tahun, alhamdulillah akhirnya saya bisa lolos. Pulang minggu pertama. Ternyata 3 tahun belum cukup. Ternyata 3 tahun harus belajar lagi, guys. Sipir saja harus belajar lagi. Harus belajar lagi kok. Padahal termasuk komika yang bisa dibilang senior di Surabaya dan bisa dibilang juga salah satu pentolan komika di industri komika di Indonesia. Mungkin, amin. Mungkin ya? Mungkin. Ya, saya coba baca-baca artikel tadi sebelumnya. Oh ya. Ya, kayak gitu kok. Nah, Fir, ya. Sekarang ini banyak orang itu kan mengejar mimpi. Ya, benar. Banyak orang mengejar mimpi, ada yang mau mimpi kan berantem. Kalau dikejar anjing lain lagi. Iya sih. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita ngomong orang mengejar mimpi kan ada orang yang mau jadi pebisnis. Ya. Ngikutin orang-orang yang mungkin sukses. Benar. Ada orang yang mau jadi atlet, ngeliat-ngeliat atlet, dia memang ngikuti orang yang sukses. Ada yang sukses, ada yang enggak, biasanya begitu tuh. Banyak yang enggak. Banyak yang enggak. Karena potensinya itu kan 1 banding berapa gitu. Benar. Tapi ada orang itu setahu saya banyak juga loh yang ngejar potensi untuk menjadi seorang komika. Iya, benar, banyak. Dan kalau misalkan penyanyi itu sudah nggak usah diomong lah, pasti banyak orang yang suka mau ngejar mau jadi artis, jadi penyanyi. Makanya banyak sekali ajang bakat itu kan yang jadi penyanyi itu kan banyak banget. Benar. Nama inilah, nama itulah, pokoknya intinya penyanyi kan jadi. Nyanyi intinya. Tarik suara kan. Tarik suara. Kalau tarik tambang lain lagi. Atlet pon. Gede-gede lah. Iya. Nah, sekarang kalau ini yang komika ini loh. Ini kan banyak orang tuh ingin mengejar mimpi menjadi seorang komika dan saya tahu sekali banyak sekali juga kan orang-orang yang mengejar para seniornya itu ada yang sukses, ada yang gagal gitu lah. Benar. Nah, potensi orang komika-komika ini padahal sudah banyak dari Suci 1, Suci 2, sudah dari macam-macam. Ini potensinya untuk mereka bisa menjadi hit seperti kamu, Dono dan teman-teman gitu. Menjadi kayak ya kalau kita lihat yang di Jakarta banyak sekali kayak model kayak Babi Cabita, itu kan yang eksis terus. Ernest yang malah karirnya naik terus ya. Iya, terus stabil. Nah, itu sekarang ini sebenarnya challenge-nya bagi teman-teman baru itu gimana sih, Fir? Maksudnya mungkin nggak sih mereka itu bisa jadi kayak kalian itu, apakah mereka harus sudah nyerah aja ya gitu? Kalau saat kepikiran pengen jadi komika di tahun ini, mending jual somai sih. Gatuku ribut jancok. Mending jual somai. Iya. Kenapa? Karena pertama stand up sudah tidak se-eksklusif dulu. Dulu tuh kalau era-era matchbox zaman Jalan Jawa tuh, yang datang tuh pekerja semua, Pak. Pulang kerja, pulang kantor, capek, suntuk. Nah, jadi secara materi juga menyesuaikan nih AB gitu kan. Nah, semenjak ke Indosiar tuh kepecah jadinya. Semua kalangan ABCD bahkan yang AB mulai meninggalkan. Turun ke bawah stand up. Kayak dulu Indosiar nyiarin stand up jam 2 pagi kok. Iya. Buruh Sintiga yang nonton. Iya, betul. Siapa yang mau nonton? Ya CDE pasti. Iya, CDE. Nah, itu. Tapi bukan saya terus meremehkan JD, membanggakan AB, enggak. Saya juga belajar untuk bisa masuk ke semua segmen. Betul. Cuman ketika terpecah seperti itu, nah pelaku seninya juga akan munculnya juga lebih banyak. Bervariatif. Akhirnya ya satu, saingan kurang. Yang kedua, kalau dulu tuh kita harus mengikuti
pasarnya kan pekerja, wawasan pasti lebih luas daripada tukang parkir. Saya Iya. Saya harus ngimbangi. Saya baca. Materinya pun akhirnya lebih berbobot. Lebih berbobot. Kalau sekarang kan lebih ke diri sendiri ya. Saya tuh miskin ya. Iya. Ada komik masuk, bapak saya serangan jantung ya katanya. Iya, betul. Kenapa nggak diserang balik kan gitu kan? Betul. Lalu bapak saya gagal ginjal gitu. Ya kan kegagalan sukses yang tertunda, harusnya diterusin gagal ginjal. Oh, gitu ya. Itu ada yang sering tiba-tiba gitu. Kalau dulu tuh kita bahas nggak bisa kan ngomong kayak gitu. Nggak bisa, nggak peduli orang. Nggak lucu kayak gitu karena. Nggak lucu. Harusnya masa sesuai karyawan kayak keterlambatan bos yang nggak bijak atau apa. Nah itu yang dibahas dulu. Materinya lebih butuh wawasan lebih berat gitu ya. Jadi kalau dulu tuh bikin materi era 2013-14, saya mau bahas bahas kriminal, kita harus baca dulu tuh tingkat kriminal tertinggi di mana. Terus background kenapa orang nganu kriminal tuh kenapa. Jadi secara nggak langsung niatnya kita nulis materi, ada yang didapat nih. Ada yang masuk otak. Ada masuk otak. Akhirnya kita jadi maling. Oke. Banyak referensi modus. Oke. Kalau nggak jadi komika jadi maling. Oke. Gitu lah, karena membahasnya tentang rampok waktu itu ya. Oh iya betul. Nah, akhirnya ada tuh yang masuk gitu wawasan. Sehingga sambil menyelam minum air kali ya. Kalau kita belajar tidak niat belajar pasti nempel. Betul. Kalau kita belajar niatnya belajar, siapa sih yang bisa pinter dari gitu? Itu akhirnya ya kalau dulu tuh gitu berbobot akhirnya. Dan orang-orangnya, dulu ini ada sensor nggak sih nanti? Ya boleh disensor ya. Iya kita sensor lah, kita sensor. Coach Stefanus misalnya. Orang baru dengan senior-senior yang banyak nih. Yeah. Coach Stefanus stand up. Terus nggak lucu. Ya, baru kan harus dirangkul lah. Iya. Pas dulu kan saya manggung turun nggak lucu nih. Dan yang ngomong saya itu senior bu. Kita terus ngomong apa? Ngedown banget ya. Ngedown banget. Pulang dendam lagi nulis materi. Sampai lucu akhirnya kesalip tuh lucunya. Bahkan saya keluarin punya saya kalau perlu. Di depan dia gitu. Nah, mental itu yang hilang sekarang bu. Jadi mental bersaing beda. itu beda, sudah nggak ada lagi. Kalau komika sekarang kita gituin, kerasin treatment keras, nangis. Dia pergi bikin kelompok sendiri dengan komika-komika baru yang belum lucu juga, akhirnya sih segitu-gitu aja. Jadi kelompok Jayus. udah miskin sombong kan. Saya juga miskin gitu. Oke, jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya potensi seperti itu sekarang lebih kompetitif. Bisa dibilang berat. Kalau ada yang sukses berarti dia memang punya mental itu. Mental itu yang harus dibentuk sebenarnya. Sebenarnya pembentukan mental dulu. Cuman generasi sekarang nih beda sama saya dulu. Kamu tuh kayak generasi tahun 75. Kamu kayak generasi tahun 75. Saya tuh zamannya Patimura saya. Patimura. Makanya memang kita ngomong generasi anak muda ya beberapa agak santai. Ya. Tapi kalau saya lihat Han Jin Pyo kan nggak santai. Gara-gara ada film Han Jin Pyo semuanya bikin startup sekarang. Jumlah pendaftar startup ada 7.500 sekarang. Ya enggak sih, itu bohong. Ayo sih, ada punya rumah kosong dikit strategi startup. Iya, startup ya. Iya sih. Nah, memang sekarang kalau misalnya kita ngomong kompetitif dan lain-lain. Berarti tapi masih ada peluang tuh, Fir. Atau mulai agak pelan-pelan komika ini jobnya itu sudah harus berubah gitu loh. Kita ngomong kamu sekarang kan mulai sibuk lagi. Ya. Tapi jobnya itu apakah sudah harus berubah? Akan tetap long last gak sih komika itu? Karena komika itu kan setahu saya udah dari tahun berapa itu pendiri komika itu orang Jepang itu ya? Ibu-ibu Jepang kalau saya baca. Tahun lama itu. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada stand up waktu itu. Kalau aku tahu itu namanya Cak Durasim. Sekarang diabadikan jadi tempat. Dia stand up dulu. Sebenarnya stand up. Kampung ke kampung. Gitu yang bekupon omai doro melok nipon urip tambah soro kayak gitu-gitu. Itu kan stand up itu. Ada keresahannya, ada sentilan. Nah, itu. Dulu ada cuma namanya Markeso kalau nggak salah. Saya lupa Markeso. Kayaknya Cak Markeso bukan Cak Durasim, sorry. Cak Markeso.
Oke, nah itu door to door tuh dia. door to door. Dan itu sekarang sudah dilakukan oleh kalian juga ya? Nah, door itu to door ya. Door to door. Mungkin ya. Pinter banget tuh. Iya bridging-nya. Saya mau tarik sedikit supaya semongko. Tarik ses. Semongko. Itu dulu ada, cuman begitu masuknya ke sini, nah orang tua-tua itu sudah meninggalkan itu. Oke, tapi akhirnya kalian mengingatkan kembali kan dengan door to door ini. Tapi udah kecampur budaya barat ya, betul tadi karena dari barat ya, kecampur budaya barat yang. Tapi kalau saya lihat kan komedi itu kan selalu dibutuhkan oleh pasar, Fir. Karena orang itu kan semakin lama semakin stres. Sumpah. Iya benar. Seharusnya kalau tadi kamu ngomong kompetitif, seharusnya bagi saya semakin banyaknya penduduk, semakin banyak potensi kalian untuk menjadi pelucu, menjadi seorang komedian gitu loh, komika gitu seharusnya. Nah, kalau pelawak komika hampir sama, Bos. Pelawak sama komika itu sama gak sih? Sama. Sama kan? Sama. Oke. Orang yang serius terus ketika kena situasi harus berpikir secepat mungkin untuk menjadikan itu lucu. Oke. Saya pulang dulu ya, Bu. Saya tinggal pulang. Monggo. Monggo doang. Itu masih saya tinggal pulang, belum saya tinggal nikah. Oh, oke. Harus cepet yang kayak gitu. Berarti kalau bisa dibilang itu komika itu harus memang otaknya mikirnya itu harus muter terus ya? Muter terus, benar. Muter terus. Kenapa bisa dibilang jenius? Karena jenius yang di ini kan akademik ya kan ya macam. Nah, sebenarnya kalau respon otak cepet itu termasuk jenius juga kan kadang. Betul. Nah, indigo kan kelebihan sebenarnya, betul. Bukan yang itu. Itu yang sebenarnya di ini. Respon untuk tangkap lalat pakai sumpit. Ini cakap Jenius berarti kan cepat kali. Itu kurang kerjaan. Gitu ya. Kalau ada lalat kan tinggal kita gitu ya, nggak usah nangkap pakai sumpit ya. Kenapa kepikiran ngambil sumpit di sini sampai kena. Oke, Fir. Kita apa pertanyaannya saya lupa poinnya tadi. Kamu ini dari tadi buat orang lupa kan gitu. Ya tadi kita kan ngomong tadi, sekarang kamu ini udah mulai sibuk. Oh iya aku lupa. Just informasi tahun baru kemarin. Satu Surabaya komikanya nggak ada yang ngejob. Satu Surabaya. Satu komunitas nggak ada yang ngejob. Kita tanya, ada yang ngejob tahun baru nggak ada. Ya udah, bikin acara sendiri. Kenapa kok bisa sampai? Apa karena memang acara pandemi ini makanya harus pembatasan? Enggak, itu kan sebelum pandemi tahun baru kemarin. Cuman, nah itu tadi karena pasarnya udah beda dan ketika masuk ke corporate kita stand up di corporate itu susah. Pernah kamu? Kalau saya udah makanan saya loh. Makanan kamu? Stand up di polisi aja saya langganan. Kalau corporate itu harus bahaya. Kalau nggak lucu kan bahaya. Yang dihadapi direktur atau apa. Nah kalau apalagi polisi tuh, saya pernah stand up di polisi opening saya itu kalau ada perempuan jomblo. Ini materi saya bocoran ya. Kalau ada materi perempuan jomblo itu saya selalu ini Pak kasih motivasi biar pacaran sama polisi. Karena setianya pada NKRI aja harga mati. Apalagi hanya seorang istri. Meskipun banyak Pak yang nikah siri. Nah, komedian harus kayak gitu-gitu. Nggak bisa kita ego dengan materi yang kita punya. Tapi kita harus menyesuaikan situ. Lihat marketnya sekarang siapa, pasarnya sekarang siapa, audiensnya siapa gitu ya. Nah, kadang beberapa komika nggak kuat. Materinya polisi, dia punya materi kemacetan di bridging. Di bridging. Akhirnya banyak sekali komika tuh yang nggak selucu di panggung kampus daripada corporate. Sehingga menurut IO, wah stand up nih nggak bisa masuk ke corporate. Gitu. Kalau kamu ini masih temperamen nggak sebenarnya, Fir? Sekarang enggak. Berarti kalau mau tanya, kalau misalkan seorang komika itu apakah memang daripada sehari-harinya memang lucu atau enggak gitu? Kalau background sih sebenarnya komika itu penggerutu. Karena dari menggerutu itu kita punya materi. Gramping gitu. Jadi orang menggerutu. Gerutu semakin detail semakin lucu. Misalnya kita macet nih, ada orang ngepel. Ya Allah ngepel terus, nih capek nih. Ya Allah. Moga-moga akinya mati. Aki mati diganti sama Uti. Dari situ misalnya. Terus ini ngepel emang
kayaknya penjual sari roti sih emang. Nah, gitu. Oh, jadi karena memang dari penggerutu itu akhirnya ketemu ide untuk menjadi bahan guyonan, lucuan, joke untuk orang gitu ya. Iya, sebenarnya penggerutu semua. Komik kan sensitif sebenarnya. Sensitif. Komedian pun sama, sensitif. Kalau kita nggak sensitif, responnya nggak akan secepat itu. Berarti orang yang sensitif terhadap sesuatu keadaan dan situasi. Iya, benar. Bukan hanya sensitif baperan, bukan ya? Bukan. Oke. Nah, bedanya kan kita sudah terlatih untuk melucukan itu. Sedangkan orang yang baper kan nggak punya skill melucu. Iya. Aduh, Mas Stefanus wis oke, gak gelem ngutangi. Ya kan? Ya. Sama sih lucu kalau saya. Wah, Mas Stefanus, aduh kaya banget. Udah ganteng, biasanya dapat nih 100.000. Yeah, boy. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, kayak gitu. Oke. Sebenarnya ya sensitif. Sebenarnya sensitif juga. Nah, sekarang komika itu kadang-kadang banyak sekali juga aku ngelihat teman-teman sekarang ini kan kamu lagi ada sibuk-sibuknya dengan salah satu influencer di Surabaya. Ya. Nah, saya lihat itu adalah perkembangan yang sangat menarik di para influencer Surabaya bergabung sama komika. Ya. Menghilangkan rasa sara itu udah hilang. Gitu. Dan ya. itu saya ngelihat itu setiap hari kamu sama teman-teman CRS sama teman. Waduh, itu saya seneng gitu loh. Iya, benar. Nah, itu memang ada pesan moral di balik itu, memang pingin kalian seperti apa sih sebenarnya yang kalian mau tunjukin itu ke teman-teman? Kalau kronologinya sebenarnya kan Mas Dono di konten Pondowani Majelis Lucu Indonesia nyari Crazy Rich Surabaya waktu itu. Oke. Sinyal itu ditangkap sama Coach Stephen. Oke. Jadi ya udah angkat, potensi itu ketika meledak, Coach Stephen ngambil kesempatan itu. Akhirnya ditarik lah, dia bikin channel baru dengan pasar MLI. Ya. Crazy Rich. Orang miskin kan dipamerin sebenarnya gengsi, cuma pengen aja lihat terus. Dulu ada temen yang beli Fortuner misalnya. Ya. Sugihan. Tapi tiap lewat dilihatin ya. Orang miskin kan gitu. Betul. Nah, itu yang akhirnya diambil sama Stephen dan pasarnya pas. Dan itu memang menurut saya impactful banget ya. Bener. Akhirnya Coach Stephen nelpon saya karena Dono kan sibuk waktu itu Mas Dono. Fir, ayo bikin konten katanya. Oh udah ayo gitu. Terus sebelum bikin konten kita ngobrol kayak tadi, kita kan ngobrolin rupiah, valuta asing. Kita tadi ngomongin masalah untuk jual beli ayam huren. Dan bikin Bitcoin. Iya. Itu akhirnya brainstorming terus di sana beberapa video saya nggak ada duit. Saya nggak mikir duit dan saya mikirnya saya pribadi saya sampaikan pada Gus Stephen. Nah, kesenjangan ini yang harus lewat channel ini kita bisa memutus kesenjangan itu. Betul, setuju saya. Nah, akhirnya dari saya backgroundnya karena kan gini, sebenarnya rasis itu tergantung pola pikir. Betul. Dan circle tadi itu lagi. Circle lagi. Saya bilang Koko Cino. Koko tinggal balas Jawa. Betul. Beres. Tapi kalau berhenti di tengah Cino, aku diem. Wah, bahaya. Aku lempar Jawa, aku menang. Nah, itu bahaya. Sebenarnya kan tergantung pola pikir. Betul. Saya rasa sebagai sama-sama orang Surabaya, saya rasa pasti ada warisan karakter Gateli dari nenek moyang tuh ada. Pasti ya? Pasti. Orang Surabaya. Stephen pun iseng tuh. Iya, saya juga iseng. Betul. Sama-sama isengnya dan frekuensi itu akhirnya kita nyatu. Akhirnya kita bikin ya udah yuk kita ini ngemper lah apa tanpa gengsi. Sebenarnya itu untuk menunjukkan karena Jakarta kan waktu itu panas tuh. Betul. Nah, di Surabaya ternyata malah adem bikin konten itu. Nah, itu tangkap sinyalnya itu orang itu karena kompleks banget untuk format komedi. Kaya miskin gabung. Chinese Jawa gabung. Terus apa lagi ya? Putih hitam gabung, ganteng, good looking sama enggak gabung. Nah, itu yang ganteng sama wajur yang gabung. Masuk. Gitu ya. Saya kan masih tergolong ganteng. Oh iya. Untung. Nah, kalau pesan moralnya benar ada gitu. Memang berarti kalian memang menciptakan itu sudah ada big plan gitu. Big plan-nya yaitu pesan moral itu terus yang mau dibangun supaya masyarakat Surabaya bahkan Indonesia akhirnya bisa menghilangkan itu kan. Sampai kapan kita mau? Betul. Setuju itu. Orang Jawa itu punya
keuletan dalam bekerja. Betul. Bukan orang Jawa, sorry. Orang keturunan Surabaya, Jawa punya keuletan dalam bekerja. Orang yang keturunan Chinese punya keuletan dalam berpikir. Nah, ketika disatukan, Lampung nggak jadi wow. Jadi Dubai nih Surabaya. Dubai. Surabaya tak ya? Iya. Oh, iya. Berarti saya temuin gue Stefanus naik helikopter ya kan. Berangkat kerja Lego. Nah, itu kan disatukan karena sampai kapan gitu. Karena udah basic saya sih orang asli Surabaya. Kakek saya tuh kiai tuh. Serius. Kiai tapi NU. Oh, oke. Nahdlatul Ulama Jemaah, ormas terbesar nomor 2 di Indonesia, di Muslim ya. Ya. Nah, itu yang kita ditanamkan di situ. Kalau keyakinanmu keyakinanku, keyakinanku keyakinanku. Iya. Tuhanku adalah Tuhanmu, tapi caraku bukan caramu. Nah, itu yang ditanamkan gitu. Jadi secara background ya kayak gitu. Dan itu yang memang secara membuat kita itu satu Indonesia itu kan banyak suku. Terdiri dari banyak suku, banyak ras, akhirnya bisa bersatu. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya lihat dari teman-teman YouTuber yang di Surabaya ini, saya lihat ini sekarang aktif banget untuk bisa memecahkan suasana itu yang dulunya intens, yang kurang yang tegang terus. Tiap kali ketemu ini kok kayaknya tegang, sekarang akhirnya kok bisa membaur gitu. Iya, benar. Nah, jadi saya rasa itu perkembangan yang luar biasa. Saya bilang saya salut sama kamu, sama Steven CRS, sama teman-teman yang kayak Dono dan lain-lain, itu bisa memecahkan kayak gini. Dan collab-nya kalian ini terus-terusan gitu loh. Dan itu yang akhirnya bisa tertanam oleh banyak masyarakat, Fir. Nah, cuma sekarang yang jadi pertanyaan. Biasanya ada yang memang punya pemikiran positif, orang-orang yang punya pemikiran positif bisa mungkin merasa seperti itu. Tapi ada yang pemikirannya terbalik, ada yang mungkin akan menjadi hatersnya kalian. Ya. Ada nggak seperti itu juga? Udah ada. Oh, udah ada. langsung udah ada. Terus pun telepon. Bir, ini ada komen nih agak pedas tadi. Kenapa kok? Wah, makin kesini CRS cuman kontennya memain-mainkan pribumi gitu. Tapi nggak bisa disalahkan karena komedi itu harus dekat dengan kenyataan. Kenyataan di Surabaya adalah orang-orang kulit putih sebagai bos, kulit coklat itu sebagai pegawai. Nah, kalau kita mau komedi dekat, kita memang harus masuk ke situ. Iya. Tapi di balik layar saya sama Coach Stephen sama. Betul. Bercandanya sembarangan, suka tiba-tiba nih setara sebenarnya gitu kan. Sama gue sebenarnya. Betul. Ini ada orang pincang nih, kita selengkat, maaf ya. Kita selengkat gimana gitu. Sering tiba-tiba ada kita kemarin saya diajak Melvin barbecue. Dalam mobil tuh ada yang punya Shinjuku, Audit. Ada tuh saudara-saudara kita yang keturunan Chinese sepedaan. Tiba-tiba bisa mau nggak teriak tuh jendela buka Cina gitu. Aku yang diajar orang banyak. Itu kalau aku bercanda sama kalian udah kenal. Alamat situ jangan dong, ntar nggak terima atau apa gitu. Nah, sebenarnya sama. Secara karakter tuh kita sebenarnya sama. Betul. Cuman ya terkotak sama itu warisan orang tua lah ya. Iya. Tapi ya moga-moga dengan ini semuanya bisa nanti. Amin, masyarakat Surabaya dulu lah, kita ngomong Surabaya lah. Surabaya kita ini pengen aja. gandeng teman-teman Surabaya semua untuk lebih raket. Pemilu nggak seberapa terpecah gitu. Nggak banyak yang nyoblos soalnya. Nggak peduli ya kan? Iya, kayaknya nggak banyak yang nyoblos kayaknya. Iya, padahal di Jakarta udah bisa sepanas itu. Di Surabaya enggak ngefek. Betul. Semoga impact dari itu. Semoga impactnya seperti itu, nggak terpecah. Benar. Kalau Jakarta agak panas, mungkin seperti apa yang panas. Surabaya enggak. Adem. Surabaya selalu adem. Surabaya selalu adem. Karena dasarnya nggak peduli kok. Betul. Gak ngurus. Oke, Fir. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ya bisa dibilang penting, bisa pertanyaan juga yang dibilang saya itu penasaran sebenarnya. Ini pertanyaan penting nih. Enggak, dibilang enggak penting juga boleh gitu. Enggak, kalau penting harus juru bicara saya yang ngomong. Supaya lebih terlindungi gitu ya. Sebenarnya saya pengen tahu sih, maksudnya kira-kira dari komunitas komika itu punya visi besar untuk
kita ngomong Surabaya dulu nih, teman-teman komunitas komika Surabaya itu punya visi apa sih sekarang itu yang menjadi visi besarnya seorang komunitas komika. Kalau kita ngomong bisnis kan sudah pasti memajukan kota Surabaya menjadi kota yang waduh itu bla 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 bla. Kalau misalkan kita ngomong dari sisi orang yang naturalis, mereka pengen supaya membuat kota Surabaya lebih efisien dan whatever. Nah, kalau komunitas komika ini sebenarnya ada tujuan visi besarnya dalam hidup gak sih sebenarnya? Komunitas stand up. Komunitasnya? Gini, bagi saya komunitas stand up tuh komunitas paling bullshit. Iya. Kenapa? Ya apa ya? Kalau misalnya, tapi di Surabaya itu Kuku Stefanus baru saja lolos uji, pulang kan pasti ada momen star syndrome. Oh, jadi kayak artis Korea gimana gitu ya? Di kota lain tuh nggak diinin, dirangkul, kamu lagi ini. Surabaya enggak. Kalau lagi star syndrome hotel, kita jauhin. Secara otomatis, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada yang mimpinya ada yang terlalu tinggi, disadarin. Aku pengen banget nih masuk Kompas TV biar terkenal. Dapat apa? Dapat apa terkenal? Juara satunya lihat. Dengan kemampuan ini, kamu yakin juara berapa? Kayak gitu-gitu. Oke. Terus di sini ada yang soleh di agama, misalnya. Enggak boleh nih gini-gini. Buat apa? Gitu. Siapa yang mau bela kamu dengan dasar agamamu di sini gitu. Bercandanya udah jangankan masalah agama apa. Bapak saya meninggal jam 4. Jam 6 ada yang ngechat. Saya pikir bentuk duka. Bela sungkawa. Pikir, Bapak gimana? Udah dimandiin belum? Oh ya alhamdulillah udah. Syukurlah kalau udah, ntar kalau kemalaman rematik. Dono. Selisih 2 jam. Kita bercanda. Jangan kan gitu. Kemarin ada Ubed, ibunya meninggal pagi, kita kesana siang. Datang saya. Wah, ini foto siapa? Foto keluarga. Ibumu yang mana? Yang ini. Ini ada katanya mati. Kita ada di situ. Ini komunitas Surabaya. Komunitas Surabaya sangat-sangat tidak ada topeng. Jadi yang ada Stephen Wongso itu yang apa? Secara casing dia tercipta sebagai orang Chinese, Stephen Wongso. Saya tuh Cina, Mas. Cina apaan? Cina kok miskin? Itu bercandaan di stand up. Kalau Stephen daripada Jawa ditakdirkan miskin gitu. Dia masih ada peluang gitu. Iya. Jadi secara ini nggak ada visi misi memajukan Surabaya, nggak ada. Memajukan ya keseniannya, enggak. Yang penting keseniannya tetap bertahan aja. Oke, itu poin penting loh menurut saya. Karena poin saya itu kalau itu tidak dilestarikan itu masuk lalusan UNESCO nanti. Jadi barang langka. Jadi kayak komodo ya. Iya betul. Dilestarikan. Makanya tapi menurut saya itu komunitas yang perlu kalian tetap terus eksis gitu loh. Eksis. Dan itu kalau menurut saya regenerasi itu penting. Nah, dari teman-teman ini regenerasi kayak kadal. Nggak ada ya? Nggak ada regenerasi. Itu aja, orang-orang itu aja atau nambah? Sekarang itu aja. Nggak nambah juga ya? Susah nambah, nggak tahu. Kayak yang baru-baru juga nggak ada. Biasanya kalau ada audisi Kompas TV, baru tuh banyak. Oke, berarti itu mereka ngejar satu ya? Ngejar something. Sedangkan kalau saya pengen awal masuk komunitas saya aku pengen punya teman baru, aku pengen punya wawasan baru dan segala macam. Jadi ketika masuk komunitas saya 0 posisinya. Nah, sedangkan kalau komika itu MLI ya sudah melakukan streaming untuk stand up ya? Iya. MLI aja ya? Merubah dari komunitas dijadikan industri. Oke. Sebenarnya kan hal yang berbeda nih, kayak indie sama label. Betul. Nah, itu ya udah berantem awalnya, tapi pada akhirnya ya beberapa stand up comedian bisa makan dari karyanya. MLI yang menunjukkan itu. Gitu. Oke, itu kalau yang ada MLI ya enggak. Yang bisa makan cuma yang mungkin yang besar-besar. Yang besar-besar. Tapi akhirnya dengan ada MLI ini kalau saya lihat membuka peluang bagi teman-teman komika baru dan lain-lain untuk bisa menjadi dapat uang lah intinya begitu kan.
ternyata bisa gitu. Bagus lah. Bagus ya. Bagus untuk yang pebisnis. Nah makanya. Iya kan, untuk yang komunitas yang nggak laku stand up-nya sebel kok. Iya. Nah tapi itu berarti menjadikan peluang bagi teman-teman komunitas komika yang lain-lain itu bisa membentuk kayak MLI dong seharusnya. Menjadikan sebuah industri itu, dan industri itu bisa bertumbuh kan. Surabaya baru tumbuh, Komedi Sunday. Komedi Sunday. Itu dibeli sama MLI. Oh, dibeli juga dibeli akhirnya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting tetap bisa bertumbuh. Iya, tetap bisa bertumbuh. Itu. Komedi Sunday ya. Komedi Sunday. Oke. Saya, Mas Dono, dan beberapa orang di sana. Oke. Dan itu memang menurut saya itu yang memang harus kita ngikutin zaman sih, Fir. Kalau saya lihat kan kita bener ngikutin zaman. Pelawak lama kenapa nggak? Karena nggak ngikutin zaman. Nggak ngikutin zaman. Betul. Ini yang tadi saya sebenarnya mau bahas ke teman-teman semua. Visi nggak mau bahas ya. Nggak apa-apa. Tapi ya memang kalau misalkan kita lihat kalau nggak ngikutin zaman ya susah. Iya, benar. Memang harus yang memang melihat YouTube sebagai industri baru dan sebagai peluangnya di mana sebenarnya. Eranya digital. Dulu tukang becak udah bisa cari makan. Sekarang nggak bisa, harusnya kredit motor dulu, daftar ojek online. Baru bisa kan? Iya. Nah kalau cuma jadi tukang becak aja kan nggak bisa. Nggak kan? bisa, perkembangan zaman. Tapi orang tukang becak juga belum tentu bisa nyetir motor loh. Kan biasanya nyetir becak dia. Oh iya sih. Roda 3. Benar juga ya. Nah, kan? Biasanya nyetir istrinya, nyetir rumah tangganya. Kasih revu ya bingung. Benar gitu. Ya, jadi saya lihat, saya seneng sih. Saya suka banget. Saya itu ngefans sama teman-teman komika. Saya kalau misalkan lagi suntuk. Oh, siap. Ya bukan kamu tuh. Saya pikir saya tadi komika. Oh iya. Nah, tapi ya saya ngelihat komika-komika kayak kamu lah. Saya ngelihat Instagram kamu, lihat yang kamu punya YouTube sendiri. Itu kadang-kadang ya walaupun agak serem-serem tapi ya agak lucu juga gitu kan. Brengsek juga ya. Iya. Bro Firsa ini punya YouTube loh guys. Jadi kasih, namanya itu adalah Jangan Takut. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Jadi bagi teman-teman yang memang nggak takutan, ya itu bisa nonton YouTube-nya. Nggak bisa kalau nggak takut, Bu. Kenapa? Penikmat horor kan penakut. Loh, enggak lah. Saya ini penakut banget loh. Nah, akhirnya nikmatin kan? Enggak. Saya selalu cepetin kalau ada sudah mulai gitu, saya cepetin gitu. Kadang-kadang cepet-cepetin loh kok ads udah dapat lah nih gitu saya. Skip ya. Ternyata aku jahat sebenarnya. Enggak skip lah. Kalau teman-teman kita enggak skip. Karena pemberani dia nggak bisa menikmatin adrenalinnya itu karena pemberani. Enggak, justru kebalik kalau saya rasa. Oh. Justru kita yang penakut ini yang benar-benar penakut tidak berani menyentuh yang namanya dunia Tapi bagi teman-teman itu saya pernah lihat itu sendirian, betulan saya nggak bisa tidur guys. Nggak bisa tidur. Nah itu teman-teman bisa subscribe channelnya Bro Firsa. Terima kasih. Itu di Jangan Takut. Iya benar kalau di situ banyak juga orang ya. Apa ya? Jangan Takut ada beberapa teman-teman komika juga ya. Ada komikanya saya sama Ubed ya. Ubed ya. Jadi secara manage untuk dunia YouTube-nya udah agak kebuka matanya. Cuman memang kita egois. Oke. Gak mau ngikutin arus. Oke. Gitu. Jadi kedepannya kan enak loh. Orang subscribe karena kita yang begitu. Jadi selamanya kan kita tetap jadi diri sendiri nih. Orang kan akhirnya ngikut. Kalau kita ngikutin pasar kan capek, dituntut gitu terus. Betul. Ikutin apa yang kamu suka aja kan, gitu kan. Iya. Cuma subscribernya lambat. Enggak apa-apa. Subscriber lambat itu kan kita bukan nyari duit di situ. Oh iya sih. Itu passionnya kita untuk kerja. Benar. Kayak kita ketemu sekarang Firsa ini passion saya, ketemu orang. Iya. Ngoceh gitu. Pastinya sama-sama seneng ngoceh. Iya, sama ngoceh. Selengean juga. Oke. Kayaknya mungkin udah kayaknya 20 jam kayak gitu udah. Berapa menit di situ? Oh, 48 menit. Udah nggak kerasa. Oke guys, kayaknya kita akan sudahi hari ini bersama Firsa. Thank you for watching. Bye-bye. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol jempol ke atas. Oh ya, jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat.
Dan jika ada topik pembahasan atau bintang tamu yang ingin diundang, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Apapun itu, yuk kita obrolin aja.